Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan titik-titik. A. Materi belajar. B. Guru. C. Teman belajar. D. Keluarga. E. Lingkungan. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Lingkungan. Soal nomor 2. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan untuk memahami dunia sekitarnya. Merupakan salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif. Menurut Blumer, tepatnya tahap titik-titik. A. Enaktif. B. Ikonik. C. Simbolik. D. Komparasi. E. Informatif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Ikonik. Brunner menyebutkan perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap dari caranya melihat lingkungan, yaitu tahap enaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Tahap ikonik, yaitu seseorang memahami objek-objek. Tahap ikonik yaitu seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Tahap simbolik yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Soal nomor 3. Tujuan belajar dirangkum dalam 3 kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tingkatan kawasan efektif adalah titik-titik. A. Penerimaan. B. Penggunaan. C. Pemberian respon. D. Pemberian nilai. E. Karakterisasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Penggunaan. Kawasan efektif terdiri atas 5 tingkatan, yaitu penerimaan, pemberian respon, pemberian nilai, pengorganisasian, dan karakterisasi. Soal nomor 4. Materi pembelajaran yang disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Dari sederhana ke kompleks merupakan penerapan dari teori belajar titik-titik. A. Konstruktivisme. B. Humanistik. C. Behavioristik. D. Kognitif. E. Semua jawaban benar.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Humanistik. Teori kognitif merupakan ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan sehingga materi pelajaran disusun dengan menggunakan metode, menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Soal nomor 5. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik yang sangat kritis suka menganalisis selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya, termasuk dalam tipe peserta didik A. Teoris, B. Aktivis, C. Pragmatis, D. Reflektor, E. Evaluator. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Teoris. Berdasarkan teori Kolb, peserta didik digolongkan menjadi 4 tipe, yaitu peserta didik tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri dan berpartisipasi aktif pada berbagai kegiatan dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tipe peserta didik bertipe reflektor. Tipe ini cenderung berhati-hati mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Peserta didik tipe teoris. Tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional menggunakan penalarannya. Peserta didik tipe pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Soal nomor 6. Dalam teori belajar konstruksivisme, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk A. Menemukan cara belajar yang tepat, B. Memahami konsep pengetahuan, C. Menemukan pengetahuan baru, D. Mengembangkan kepribadian dan karakter, E. Membentuk pengetahuan sendiri. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Membentuk pengetahuannya sendiri. Dalam teori belajar konstruksivisme, guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri, sehingga guru dituntut lebih memahami cara pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Soal nomor 7. Dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan dari teori A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, D. Konstruksivisme, E. Mimetik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Humanistik. Penerapan teori humanistik akan sangat baik pada saat guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik, juga membantunya berkembang secara bebas. Contohnya, dalam proses belajar, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik seperti situs web yang mendukung. Soal nomor 8. Zona perkembangan proksimal menurut Vygotsky meliputi tahapan-tahapan di bawah ini kecuali A. Tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain, B. Tindakan anak yang didasarkan atas inisiatif sendiri, C. Tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi, D. Tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan, E. Tindakan anak spontan akan terus berulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tindakan anak berkembang terarah dan memiliki tujuan.
Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan zona perkembangan proksimal yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran, yaitu tahap 1, tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu orang lain. Tahap 2, tindakan anak didasarkan atas inisiatif sendiri. Tahap ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Tahap keempat, tindakan anak spontan dan akan terus diulang hingga anak siap untuk berpikir abstrak. Soal nomor 9. Dalam penerapan teori belajar Ausubel terhadap 2 fase yang harus dilalui, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal di bawah ini kecuali A. Menetapkan tujuan pembelajaran. B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik. C. Membuat struktur materi. D. Memformulasikan advance organizer. E. Memformulasikan rekonsiliasi integratif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Memformulasikan rekonsiliasi integratif. Pada fase perencanaan, dalam penerapan teori Ausubel, guru melakukan hal-hal berikut. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Mendiagnosis latar belakang dan pengetahuan peserta didik. 3. Membuat struktur materi. 4. Memformulasikan advance organizer. Soal nomor 10. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang terjadi menjadi sumbernya. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari A. Thorndike, B. Piaget, C. Burner, D. Ausubel, E. Dorman. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah Brunner. Jerome Brunner merupakan tokoh teori kognitif yang mengembangkan teori free discovery learning. Teori tersebut menjelaskan proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Soal nomor 11. Aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal merupakan hakikat belajar berdasarkan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Konstruktivisme, E. Elaboratik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kognitif. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Soal nomor 12. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud dengan pesan adalah A. Simbol komunikasi, B. Media pembelajaran, C. Informasi dari guru, D. Materi pembelajaran, E. Pernyataan dari guru. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Pernyataan dari guru. Pesan atau message merupakan maksud atau informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud pesan adalah materi pembelajaran. Soal nomor 13. Pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek termasuk ke dalam jenis pengetahuan A. Prosedural,
B. Teknikal, C. Metakognitif, D. Faktual, E. Konseptual. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Berikut ini yang termasuk pengetahuan prosedural: pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu objek, pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek, pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Soal nomor 14 di bawah ini yang tidak termasuk gejala alam abiotik adalah A. Penyebaran hama, B. Pelangi, C. Terjadinya siang dan malam, D. Terjadinya tsunami, E. Bertiupnya angin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Penyebaran hama. Gejala alam abiotik merupakan serangkaian fenomena yang terjadi akibat benda-benda mati seperti tsunami, bertiupnya angin, hujan, siang dan malam, serta pelangi. Soal nomor 15. Guru yang baik harus mampu mengelola pesan yang menarik yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terhadap tahapan pertama dalam menyusun pesan yang baik adalah A. Tahap penelitian, B. Tahap kebutuhan, C. Tahap tindakan, D. Tahap perhatian, E. Tahap visualisasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tahap perhatian. 5 tahap dalam menyusun pesan yang baik meliputi tahap perhatian, tahap kebutuhan, tahap pemuasan, tahap visualisasi, dan tahap tindakan. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru kelas atau guru sekolah dasar atau guru SD. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.